Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Teknik Informatika 17 ingin mempresentasikan hasil pembahasan kami. Sebelumnya kami akan membahas salah satu tema yang ada di STT Terpadu Nurul Fikri, yaitu bertema care ya di sini. Dan judul pembahasan yang akan kami lakukan adalah pentingnya menumbuhkan sikap peduli atau care. Nah, sebelum kami menjelaskan tentang pembahasan kami, alangkah baiknya kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nah, di sini kami dari kelompok 1 Teknik Informatika 17 semester 1 terdiri dari yang pertama Abdullah Azam Robani, Muhammad Hilmi, Gigi Jafran Muktiluhur, Anggi Alfian, Dodi Yoga Syahida, Firman Nur Sahid, Muhammad Yusuf Badur Tamam, Iqbal Maulana, dan Jundi Muhammad Al-Fatih. Oke, baik. Saya Abdullah. Silakan kepada saudara Siap. Abdullah Azam Rubani. Siap, terima kasih Anggi Alfian. Baik, sebelum kita memahami tentang care lebih dalam, maka sebaiknya kita harus mengetahui apa itu arti dari care atau peduli. Next. Care dalam bahasa Indonesia adalah peduli. Namun sebenarnya dalam bahasa Inggris, care sendiri memiliki beberapa arti, yakni care sebagai kata benda atau noun, dan care sebagai kata sifat. Next. Berdasarkan definisi dari Oxford Language, arti care sebagai kata benda adalah penyedia keperluan kesehatan, kesejahteraan, pemeliharaan, dan perlindungan seseorang atau sesuatu. Care sebagai kata benda juga bisa diartikan sebagai perhatian serius atau pertimbangan yang diterapkan dalam pengembalian tindakan dengan benar untuk menghindari kerusakan. Ya, berikutnya. Ciri orang yang mempunyai kepedulian. Ciri orang yang mempunyai kepedulian. 1. Bersedia berteman dengan orang-orang yang beda latar belakang. Jika kalian melihat ada orang yang tak memandang latar belakang saat berteman, bisa jadi orang tersebut punya kepedulian yang tinggi. Artinya, ia bukan tipe orang yang berusaha mengotak-ngotakkan atau membuat batasan antara manusia satu dengan yang lainnya. 2. Menolong orang yang bukan bantuan. Mungkin kalian masih mengingat pelajaran di sekolah yang mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Oleh sebab itu, manusia pun harus saling membantu. Artinya, manusia sudah seharusnya punya kepedulian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 3. Tergerak untuk memberi bantuan ketika terjadi bencana. Tak semua orang punya kepedulian yang tinggi, hingga dirinya selalu berusaha untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Tak perlu besar, bantuan yang kecil pun akan terasa jika dilakukan dengan penuh ketulusan. 4. Selalu mengusahakan adanya kebahagiaan bersama. Orang yang punya kepedulian tentu tak akan bersikap egois dengan memaksakan kehendaknya. Oleh karena itu, ia akan terus mengusahakan kepentingan bersama untuk mencapai kebahagiaan. 5. Tak ragu menyapa orang yang dikenal saat berpapasan di jalan. Bagi orang yang arogan dan tak punya kepedulian, menyapa kenalan bukanlah hal yang penting. Namun, bagi orang yang punya tingkat kepedulian yang tinggi, hal tersebut menjadi salah satu cara untuk menjalin silaturahmi. Jika dilakukan, hal itu akan merawat kebaikan bagi kalian di masa depan. Selanjutnya yaitu cara menjadi orang yang peduli. Bagaimana cara agar kita menjadi orang yang peduli? Poin yang pertama yaitu berlatih menjadi pendengar yang baik. Salah satu cara untuk menumbuhkan rasa peduli itu bisa melalui usaha mendengarkan orang lain. Dengan begitu, kalian akan turut memahami perasaan lawan bicara dan rasa empati pun akan tumbuh dari situ. Kalian akan terbiasa untuk tak memotong perkataan orang lain. Kemudian yang kedua,
dengan memberikan perhatian kepada sesama. Siapa yang tak senang jika mendapat perhatian yang tulus dari orang lain? Tentu hal tersebut diharapkan oleh banyak orang. Karena itu, kalian bisa membahagiakan orang lain lewat perhatian yang kalian berikan. Dengan begitu, rasa peduli pun akan muncul perlahan. Cara yang ketiga yaitu dengan melatih kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Kepekaan terhadap lingkungan sekitar itu merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan demi menumbuhkan rasa kepedulian. Dengan begitu, kalian akan menjadi orang yang pandai menempatkan diri dalam berperilaku atau berinteraksi dengan masyarakat. Cara yang terakhir yaitu bisa dengan membiasakan diri untuk membantu orang lain. Seperti yang sudah disebutkan pada ciri orang yang punya kepedulian, dengan memberikan pertolongan pada orang yang membutuhkan bantuan, itu merupakan hal yang penting. Mengingat status manusia adalah sebagai makhluk sosial, tentu bantuan merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk terus melanjutkan kehidupan. Oleh karenanya, kalian perlu berusaha untuk membiasakan diri untuk memberi atau menerima bantuan, bukan hanya berharap untuk jadi penerima saja. Baik, selanjutnya kepada Saudara Iqbal. Iya, tujuan memiliki rasa kepedulian. Tujuan dari kepedulian adalah untuk memudahkan pencapaian self-actualization atau satu sama lain. Mencapai potensial secara maksimal merupakan tujuan yang paling penting dalam kehidupan. Baik, selanjutnya. Selanjutnya kepada Saudara Hilmi. Ya, di sini bagaimana sih dan apa sih manfaat menjadi orang yang peduli? Di sini manfaatnya diantaranya yaitu jalan rezeki menjadi luas dan terbuka. Sumber rezeki bisa kita temukan dari mana saja. Salah satunya adalah dengan menebarkan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Semakin sering kamu melakukannya, ini membuktikan semakin besarnya kepedulian kita kepada sesama. Yang kedua itu ada hubungan sosial yang terjalin baik dengan masyarakat. Kepedulian kepada orang lain akan sangat berdampak baik bagi kehidupan sosial yang ada di masyarakat sekitar. Ruang lingkup pergaulan yang terus berkembang dengan berbagai strata sosial yang ada. Baik, bisa dilanjutkan. Baik, yang ketiga itu menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Sikap peduli yang kita berikan kepada orang lain akan menjadi suatu contoh dan keteladanan yang baik untuk orang lain. Sebab segala hal baik yang terlihat dari diri kita dapat mempengaruhi pikiran orang lain untuk melakukan hal sama dengan apa yang kita lakukan. Yang keempat, menjadi lebih mengerti bahwa setiap seseorang memerlukan bantuan orang lain untuk memahami kondisi orang lain. Seperti apa ia menjalani kehidupannya dengan segala kesulitan yang dihadapinya. Kamu harus bisa merasakan secara langsung. Selanjutnya, yang kelima yaitu melatih rasa peka terhadap kehidupan di sekitar. Kebiasaan yang secara terus-menerus kamu lakukan dengan konsisten bisa memberikan efek yang sangat besar dalam kehidupan kamu. Ya, sikap peduli yang secara proaktif yang kamu lakukan. Mungkin itu saja sekian dari kelompok kami. Terima kasih semuanya. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.